Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Darul Barakah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukrillah, Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian menghadiri majlis taklim, pengajian setiap Rabu malam Kamis, diniati dengan niat mencari ilmu. Yang kedua juga niat iktikaf bainal maghrib wal isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan juga dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, lebih-lebih terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana Allah menginginkan kita melaksanakan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Salah satu tanda Allah cinta kepada kita adalah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang disebutkan dalam satu hadis bahwasanya amal kebaikan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal yang lain. Tentu hadis ini menjadi isyarat kepada kita, kalau kita melakukan amal kebaikan, kalau kita membuka keran cinta, membuka amal-amal, pintu-pintu amal kebaikan, maka itu sebagai tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencintai kita dan kita juga selalu melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sunat-sunatnya wudu. Sunat-sunatnya wudu yang pertama adalah sunatnya wudu sebelum membasuh wajah. Yang kedua adalah sunatnya wudu ketika membasuh wajah, di pertengahan basuh wajah. Yang nomor 3 adalah sunat-sunatnya wudu di dalam pertengahan membasuh kedua tangan. As-salisu as-sunanul lati fi isnani ghuslil yadaini. Nomor 3 adalah sunat-sunat yang dilakukan di pertengahan membasuh kedua tangan. 1. Ayyabtadi'a minal kaffaini. Dimulai dari membasuhnya dimulai dari kedua telapak tangan. Kapan? Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi. Ketika dia menuangkan, mengalirkan airnya dengan cara sendiri. Jadi dia menuangkan airnya sendirian. Wa idza sabba alaihi ghairuhu. Ketika dia menuangkan air dibantu oleh orang lain, atau ada orang lain yang menuangkan airnya, mengalirkan airnya ketika membasuh tangan, maka fayabtadi'u bil mirfaqih. Maka orang tersebut harus dimulai basuhannya dari sikut. Jadi seperti ini. Ini ada perbedaan ulama ya. Kalau Ibnu Hajar mengatakan dimulai dari ujung jari. Nah, membasuh tangan. Kalau menurut Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Haytami ya benar. Jadi Ibnu Hajar itu ada 2. Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Haytami itu pakar fikih. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani itu hadis. Jadi kalau membasuh tangan, sunnatnya menurut Ibnu Hajar itu dimulai dari ujung jari, baik dia menuangkan airnya sendiri atau ada orang lain yang membantu untuk dituangkan. Nah, Ibnu Hajar.
Tetapi Imam Romli ayyabtadi'a bil kaffaini ayyabtadi'a minal kaffaini. Kalau menurut Imam Romli itu dimulai dari dia membasuh. Oke, paten saus. Wah, sip. Suasananya biar. Kalau menurut Imam Romli itu dimulai minal kaffaini, dari telapak tangan. Ini ketika dia membasuh sendiri, ketika dia menuangkan airnya sendiri, dari telapak tangan. Tetapi kalau dituangkan oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, maka dari sini, sikut. Jadi umpama saya mau wudu, ada orang yang menuangkan airnya, maka dari sikut dulu basuhnya. Ini sunat ya, kita bicara sunat. Tapi kalau kita sendiri, maka dari telapak tangan. Atau kalau Imam Romli dari telapak tangan, kalau Ibnu Hajar baik dituangkan sendiri atau oleh orang lain itu dari ujung jari. Begitu juga sama halnya dengan wudu menggunakan keran. Keran juga dimulai dari sikut. Kalau keran. Kalau tidak mulai dari keran langsung dari dalam, seperti dari sini, ujung jari. Nah, jadi ada perbedaan. Ada perbedaan dimulainya membasuh tangan ketika wudu. Kalau Imam Romli itu kalau dia menuangkan sendiri itu mulai dari telapak tangan. Kalau di orang lain yang membantu menuangkan air maka dimulai dari sikut. Begitu juga ketika kita membasuh tangan menggunakan keran. Kalau Ibnu Hajar baik menuangkan sendiri atau dibantu oleh orang lain itu mulai dari ujung jari. Wa yaqul inda ghusl yumna, ketika membasuh tangan yang kanan itu disunatkan untuk berdoa, Allahumma tini kitabi biyamini wadkhilni aljannata bighairi hisab. Yang artinya, ya Allah, berikanlah catatan amal yang baik dengan tangan kanan dan masukkanlah aku ke surgamu tanpa hisab. Itu doanya. Ketika membasuh tangan kiri, maka doanya beda. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menerima amal catatan itu dengan menggunakan tangan kiri. Kalau tangan kiri kan berarti min ahlin nar, naudzubillah min dalik. Nah, itu doanya. Ya intinya doanya bahasa Indonesianya ya, kalau tangan kanan mudah-mudahan amal baik yang kita terima tangan kanan. Kalau tangan kiri mudah-mudahan kita tidak menerima amal tangan kiri. Itu aja dah. Yang kedua sunatnya adalah at-tayamun. At-tayamun itu adalah fayausilul yumna summal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian kiri. Jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi sunat kita kanan dulu, setelah itu kiri. Ini sunat. Kalau umpama ada orang pakai kiri dulu, tangan tetap sah wudunya, tapi tidak mendapatkan kesunatan. Yang ketiga adalah sunatnya di dalam membasuh tangan itu dalam wudu ad-dalku, yaitu ad-dalku apa? Wahwa imrarul yadi menggerakkan atau menggosok, menggerakkan telapak tangan keseluruhnya kepada sebagian yang dibasuh. Jadi digerakkan, tangan itu digerakkan atau digosok, dalku itu. Maka dalku di sini, kalau yang kemarin pembahasan saya itu bahwa Imam Syafi'i itu sunat dalku. Kenapa? Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama yang mengatakan dalku di sini menggosok, menggerakkan
ini adalah wajib. Kalau mau ikut wudunya Imam Malik ya harus talku, harus gosok, harus gerakkan telapak tangan itu kepada anggota yang mau dibasuh. Yang keempat adalah at-takhlilu. At-takhlilu adalah apa? Ini menyela-nyelai. At-takhlil. At-takhlil lil asabi, menyela-nyelai ke jari tangan ketika basuh. Bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apapun. Jadi kita selati tangan itu di sela-selain ini itu dengan cara apapun terserah. Tetapi wal afdol, nah ini pembicara afdol. Jadi sunnatnya takhlil, menyela-nyelai ke jari tangan. Sunat dengan cara apa? Mau gini, mau ini, apapun itu disesuai. Tetapi wal afdol, nah, lebih utamanya caranya adalah bitashbik. Apa tasbik? Wa huwa wat'u ihdahuma 'alal ukhra, yaitu memasukkan jari tangan di salah satu jari tangan yang lain. Jadi gini, silakan. Mau caranya mau gini, mau tapi wafdal adalah tasbik ini. Dengan memasukkan jari tangan yang satu ke tangan yang lain. Mau digosok kayak gini, mau terserah. Tapi afdalnya ini. 5 sunat-sunatnya adalah italatu tahjil ila nisfil adudi wal akmal ilal katibi. Italul tahjil adalah melebihkan basuhan. Lebih. Ila nisfil adudi, sampai separuh lengan atas. Tapi sempurnanya wal akmalu ilal katibi. Paling sempurnanya adalah sampai seluruh lengan atas terbasuh. Tapi melebihkan basuhan itu sampai separuh lengan atas ini, separuh lengan. Jadi sampai atas separuhnya. Tapi sempurnanya sampai terbasuh di atasnya itu, sampai lebih. Kenapa kok dilebih? Ini sunat. Khawatir kalau dipas khawatir yang sebelah tidak terkena, tidak sesuai dengan sikut. Kalau tidak terkena bisa basuh, wudunya tidak sah. Jadi memang italu tahjil ini itu disunatkan, dilebihin ketika basuh di ini. 6. Tahrikul khatim alladhi yasilul ma'tatahu fa idza lam yasil fajibu tahriku. Tahrikul khatim alladhi yasilul ma'tatahu, menggerak-gerakkan cincin. Jadi umpama saya enggak punya cincin tapi jarang dipakai. Tahlil punya cincin, nah, ketika dia masang cincin itu digerak-gerakkan, dilonggar-longgarin gitulah, dilonggarin sampai air itu masuk di bawahnya, bawah cincinnya itu digerak-gerakkan. Agar apa? Agar air itu masuk. Fa illam yasil fayajibu tahrikuhu. Jika air itu tidak sampai kepada tempat cincinnya, maka fayajibu tahrikuhu, maka wajib digerak-gerakkan. Ya, kalau air kita pakai cincin nih, nah, kayak gini dulu, cincin, anggap ini cincin, Lah ini kan kalau air sampai, kemungkinan sampai, mungkin agak longgar atau apa, sampai, maka sunat untuk digerak-gerakkan, dilonggar-longgarin kayak gini, sunat. Kalau itu air itu mungkin sampai. Tetapi kalau ketika orang ini memakai cincin dan kemungkinan besar air ini tidak sampai kepada kulit, maka wajib dilonggarin, digerak-gerakkan kayak gini. Kalau kemungkinan besar tidak sampai, maka wajib. Kalau kemungkinan besar sampai, sunat digerak-gerakkan. Tidak digerakkan tidak apa-apa. Yang penting memang kemungkinan dia memastikan bahwa air itu akan sampai di bawah cincin ini. Kalau kemungkinan dia tidak akan sampai air ini, tidak sampai kayaknya air ini, tempat cincinnya itu lebih tebal atau apa lagi nih, terus lebih kecilan atau gimana, ya wajib kita longgarin meskipun tidak dilepas. Yang penting dilonggarin sekiranya itu sampai. Yang ketujuh adalah al-muwalatu baina ghuslil wajhi wal yadaini,
yaitu mualah itu cepat-cepat atau bersambung antara satu dengan yang lain tanpa jeda yang dapat membatalkan secara urut bisa itu dikatakan bisa batal wudhunya. Jadi harus mualah cepat-cepat antara basuhan yang wajah kemudian basuh kedua tangan. Jangan disela-selain atau jangan sampai lama yang mengakibatkan secara urut itu terlalu lama. Nah, itu harus cepat-cepat. Nah, bahkan mualah ini ada mengatakan wajib mualah cepat-cepat bersambung antara basuhan pertama basuhan kedua itu wajib. Kalau madhab kita enggak, sunat. Jadi semisal apa? Kita wudhu di rumah, wudhu, basuh kakinya nanti pas masuk masjid, enggak apa-apa, tetap sah. Kenapa? Karena menurut madhab Syafi'i, madhab kita itu sunat. Yang kedelapan adalah at-taslisu fi ma mado. Jadi setiap basuhan itu dibasuh 3 kali, sunat. Nah, ar-rabi'u as-sunanul lati fi asnai masir ra'si. Keempat adalah sunat-sunat yang sunat-sunat di dalam pertengahan membasuh kepala. Satu, yang pertama adalah mashu jami'ir ra'si. Sunatnya membasuh semua kepala. Ini sunatnya. Kalau ada yang basuh gini, air sudah cukup. Jadi cukup. Ya. Kalau hanya basuh air dikit, nah itu cukup. Nah, kalau umpama dia mengikuti sempurnanya sunnatnya, maka caranya harus membasuh semua kepala. Caranya waisannu bi ayyadu ibhamaihi ala sudghaihi. Ibu jari ya. Ibu jari diletakkan ala sudghai, pelipis. Sini pelipis ya. Nah, pelipis. Wa yulsiqu sabatatani bi badiha, dan sababah apa? Jari telunjuk letakkan kepada sebagiannya. Wa yabda bil massi min muqaddimatir ra'si ila akhirih. Kemudian dia mulai basuhannya itu dengan arah depan. Dengan arah depan. Jadi arah depan itu seperti ini, tetap tempel di pelipis ini depan kepala ila airihi, dan dikembalikan kepada awal lagi. Wa yaraddahuma ilal muqaddimah, dari belakang ke depan. In kana syaru yang qarib. Jadi kalau rambut seperti ini, wa ma idza kana syukasiran jiddan aw tawilan ka sya'ril mar'a fala yarduhu. Lah kalau umpama dia rambutnya tipis, maksudnya pendek, gundul atau apa, atau rambutnya panjang kayak perempuan, maka cukup sampai belakang, tidak perlu dikembalikan ke depan lagi. Kalau rambutnya panjang seperti rambut perempuan atau gundul atau tipis, cukup sampai belakang, tidak perlu dikembalikan. Kalau rambut seperti kita ini yang seperti laki-laki, dikembalikan ke depan. Wa yaqulu indahu, nah benar berdoa, Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adilni tahta dilli arsyik yauma la dilla illa dilluh. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Jadi ya Allah, limpahkan rahmatmu, penuhilah rahmatmu pada saya dan turunkan barokahmu, dan lindungi aku dari di hari kiamat, di mana tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat naungan kecuali naungan dari Allah kelak di hari kiamat. Maka dengan cara membasuh seperti ini kan tempat di kepala ini kan tempat paling atas. Ketika di hari kiamat itu kan panasnya luar biasa di padang mahsyar. Maka kita berdoa, inti doanya seperti ini. Intinya apa doanya? Meminta perlindungan naungan dari Allah, yang mana di hari padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mendapat naungan otomatis kan tidak panas. Nah, ya kayak sekarang ini sudah ada AC, dulu
dingin. Sebelumnya panas, di luar panas, masuk sini dingin. Apalagi udah biasa sih dingin banget nanti. Jadi ya gini kan, alhamdulillah nikmat luar biasa ini ya. Zaman Nabi nggak ada gini-gini. Zaman Nabi. Ya kan zaman Nabi nggak ada. Kemudian kita katakan bid'ah ini, oh sih nggak boleh ya. Ya, jadi ya alhamdulillah ini nikmat begitu luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dingin. Sekarang jendela ditutup, ya, pintu ditutup. Kalau dibuka kan tidak terlalu dingin. Ya, gitu. Nah maka kemudian Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Doa lanjutnya adalah ya Allah haramkan rambutku, kulitku disentuh api neraka. Jadi ada dua ini. Inti doanya doa minta naungan Allah di hari kiamat biar tidak panas. Yang kedua doa agar rambut dan kulit itu tidak disentuh api neraka. Kena api dunia aja begitu panas luar biasa. Ya, apalagi api neraka. Nggak usah kena api. Kalau nggak ada AC, nggak ada kipas di tempat satu ruangan rame, wah itu panas sudah luar biasa itu. Itu belum disentuh, cuma apa ya hawanya atau apa ya. Siang hari umpama di luar, di padang mahsyar kita jemur sana. Siang hari jam 12 panas. Ya kalau masih jam 8 masih sehat ya. Panasnya luar biasa, apalagi musim panas. Nah, bagaimana kelak hari kiamat? Maka dengan cara doa ini, mudah-mudahan orang yang doa ini begitu juga kita mendapatkan tempat khusus dari Allah Ta'ala, dan kulit dan rambut kita tidak disentuh api neraka. Yang kedua adalah masul udunaini marrosi hurujan min khilaf mayyakul innal udunaini minar roksi. Nah, membasuh kedua telinga bersamaan dengan membasuh rambut. Karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan telinga ini bagian dari kepala. Jadi gitu. Jadi basuh. Membasuh telinga bersamaan dengan membasuh rambut. Yang ketiga adalah al-muwalah baina ghuslil yadaini wa masyrasi. Bersambung cepat-cepat antara membasuh kedua tangan kemudian membasuh kepala. Yang keempat adalah at-taslis. Membasuh 3 kali sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi setiap basuhan itu kepala 3 kali, tadi kedua tangan 3 kali, dan seterusnya. Nah, mungkin al-khamisu sampai ada hal wudu ini kemarin sudah saya jelaskan tentang fadilah wudu. Kenapa wudu itu wajah, tangan, sebagian kepala, kaki. Nah, itu ada hikmahnya, ada di balik hikmah di situ ceritanya. Diceritakan bahwa ketika Nabi Adam bersama Siti Hawa di surga, beliau diperintahkan di satu larangan toh dari Allah Ta'ala, apa? Untuk jangan dekat-dekat dengan buah pohon khuldi. Nah, suruh jangan dekat-dekat. Bukan kata-katanya suruh jangan makan. Dekat-dekat tidak boleh. Sama halnya di dalam ayat Quran itu disebutkan masalah zina. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Ini jangan dekat saja tidak boleh, apalagi dekat. Itu kalimat yang kalimatnya luar biasa pemahamannya. Ketika digoda, akhirnya beliau melakukan menyentuh makan buah kholdi dengan tangannya, kemudian kepalanya menyentuh pohonnya, kakinya melangkah ke pohon buah kholdi,
Maka disitulah salah satu hikmahnya kenapa wudhu ini wajah, tangan, kepala, kaki. Karena di situ adalah anggota yang sering kita lakukan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wajah, sering kita melihat hal yang diharamkan. Mulut, sering kita bergibah. Mulut, kita sering berbohong. Mulut, sering kita mengajak orang mengadu domba. Kemudian telinga, kita sering untuk juga mendengar hal-hal yang diharamkan, mendengar gibah atau sebagainya. Tangan, sering kita memukul orang lain. Tangan, sering kita mendolimi. Tangan kita sering mencuri, naudzubillah. Kemudian kepala, sering kita melakukan sebagian kepala juga. Kaki, sering kita melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka di situ adalah hikmah, diantaranya adalah kenapa anggota wudu itu di tempat-tempat yang sering kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dengan cara itu, dengan cara kita wudu yang sebagaimana yang kemarin saya jelaskan itu, dengan cara seperti itu Allah ingin orang berwudu itu ingin dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Dengan gugurnya kita berwudu, otomatis juga gugurnya kita maksiat yang kita lakukan. Tetapi itu maksiat adalah maksiat, kata para ulama, maksiat hanya maksiat kecil. Maksiat kecil. Nah, itu hikmahnya. Makanya heran kalau ada yang tanya kenapa kok orang yang kentut dan seterusnya itu kok wudunya tetap aja bukan di belakang. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak karuan. Nah, itu memang kita ikut secara syariat, memang itu tauqifi. Tauqifi itu adalah bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad yang mengajarkan kita. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur, kita perlu juga meningkatkan nilai-nilai keimanan kita sehingga kita juga termasuk bisa beruntung, kita bisa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun lebih-lebih ibadah sunat, termasuk hadir majelis ilmu, termasuk itikaf bainal maghrib, antara maghrib dan isya. Ini adalah ibadah luar biasa yang meskipun ibadah, bahkan disebutkan oleh para ulama 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Kenapa? Di 10 akhir Ramadan itu karena ada Lailatul Qadar. Tapi 10 awal bulan Dzulhijjah ini ibadah semuanya ada di situ. Haji ada, sholat ada, apa lagi? Puasa ada. Nah, ini haji semuanya ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, maka tapi di antara amal ibadah yang utama di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, yaitu untuk berkurban bagi yang mampu, bagi yang meskipun itu sunat yang mampu. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dan juga salah satu cirinya moga-moga Allah cinta kepada kita sehingga Allah Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan dari berapa pintu yang kita lalui. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada mungkin saya lanjut atau
Assalamualaikum warahmatullahi yang tidak bisa menutup ketika air itu tidak menutup kulit. Pertanyaannya, kalau seandainya menutup baik itu masuk ke dalam kotak, biasanya kita kasih kulitnya. Kalau terhalang oleh baju atau masuk menghalangi air yang ada kulit. Kalau ada sopas, kemudian cat, kemudian bisa kalau seandainya baju, kemudian kita siram, kan dia terhalang oleh kain. Kalau kita pakai baju yang masuk. maksudnya itu air yang terhalang dengan baju gitu ya. Ya, gitu. Misal kayak gini, kita bahas seperti ini ya. Ini kan masih tidak sampai sempurna keluar ke atas ini ya. Gini kita bahas seperti ini. Kan ini. Itu. Kalau memang bajunya itu tipis, artinya air itu memungkinkan, yakin kalau itu sudah tembus masuk, maka itu sudah cukup. Karena kan yang penting basuh, bukan penting kena lah itu. Ya, seperti ini. Jadi kalau memang ini tipis, memungkinkan itu sudah masuk ke kulit, maka itu sah. Tapi kalau itu tidak masuk dan masih ragu, maka harus kita angkat lagi sekiranya ini mah kena. Bang ini. Tidak perlu kita buka baju, tidak perlu. Tidak perlu kita buka baju. Kenapa? Karena mungkin yang paling bukan paling rumit lah. Yang agak sulit daripada yang lain itu tangan. Ya, tangan kan, wajah terbuka. Tangan harus dibuka ya. Kalau pakai baju pendek mungkin sudah bisa. Kalau baju lengan panjang mungkin harus dibuka. Bagian kepala mungkin songkok. Kalau udah pakai songkok ya. Kaki ya tetap bisa. Jadi tidak tertutup lah. Yang tertutup apa? Cuma baju. Itu baju kalau pakai baju lengan panjang. Artinya kesimpulannya kalau memang itu ketika kita seperti ini air itu memang tembus, maka bisa dikatakan sah. Tetapi kalau tidak tembus dan bisa khawatir itu tidak kena, maka harus kita angkat lagi. Jadi seperti itu. Makanya di sini disunatkan itolatul tahjil. Itolatul tahjil apa? Sampai sini. Melebihkan dari anggota badan yang seharusnya dibasuh. Kan sikut sama sini. Sikut. Kita lebihin sunat. Kenapa? Kalau pas khawatir pas di sini enggak. Maka dilebihkan. Itu sunat. Seperti itu. Dinto. Ya sama, jawabannya sama. Kalau memang itu kena menyeluruh ya. Tapi gini, biasanya kalau ada penghalang itu ketika kita nyiram itu biasanya tidak mengena seluruhnya. Kayak ada kain kita itu kita basuh atau umpama seperti ini contohnya. Mobil di luar, kita tutup ada hujan. Nah, ada tipis. Ketika buka mungkin kenanya tidak semuanya. Nah, khawatir ketika semuanya itu. Nah, jadi yang bisa saya katakan bahwa ketika semuanya khawatir kemungkinan besar itu tidak kena semuanya. Kalau gini, kalau tadi di atas itu kemungkinan. Nah, kali seperti itu jangan berwudu dengan yang masih ada satirnya, khawatir tidak kena. Coba aja dulu, kenapa enggak? Kita busuk, lepas, kena enggak basuh? Penting kena. Kan tidak harus untuk mengalirkan. Mengalirkan air. Ada lagi?
Kemudian ya, masalah sholat berjamaah sih, alhamdulillah memang tadi sampaikan ada perbedaan, dan perbedaan mungkin itu adalah rahmat pilihan bagi kita. Masalah pintu ditutup itu kemarin berapa pertemuan sudah lama ya tentang masalah sholat jamaah. Nah, sholat jamaah itu saya kebetulan ingat bagiannya saya. Nah, bagiannya saya. Nah, jadi lebih afdol. Jadi pertama gini ya, jika ada perbedaan maka sikapi dengan bijaksana. Nah, itu kalau perbedaannya dalam ruang fikih, ruang apapun, kecuali itu sudah tidak ada perbedaan qot'i, maka kita harus perlu tegas. Artinya apa? Ada satu kaidah yang mengatakan la yunqarul muhtalafi wa innama yunqarul mujma' alaih. Tidak boleh kita mengingkari tidak boleh kita mengingkari hukum yang menjadi perbedaan ulama. Tetapi yang perlu kita ingkari adalah ketika hukum itu menjadi kesepakatan ulama. Contoh gini aja, sholat itu wajib. Adakah ulama mengatakan sholat itu tidak wajib? Yang 5 waktu ya? Tidak ada kan? Tapi caranya berbeda. Dari angkat tangan saja beda. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Dari jarak pakai kaki, ada yang agak lebar, ada yang enggak, ya kan? Nah, itu semuanya perbedaan. Tapi kalau ranah diskusi, silahkan, tidak masalah. Kalau ranah diskusi kita nggak apa-apa. Begitu juga sholat, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah, ya kan? Nah, yang haji atau umroh kita tidak baca bismillah, kunut tidak ada. Yang umroh di bulan Ramadan, tarawihnya 8 rakaat. Dan seterusnya. Tapi jangan dibahas tentang durasi ya. Kalau durasi yang 8 rakaat di Mekah menang masih yang 20 rakaat di barisan ini. Durasinya. Nah, kembali yang tadi, lebih baik saya lihat di kitabnya. Jadi gini ya. Insya Allah para jamaah di sini adalah sarjana semuanya. Artinya kalau sarjana itu ketika dulu kita dikasih tugas, pasti tugas yang tidak ada referensinya, tidak ada fotonya itu ditolak. Nah, kan dulu itu mungkin tidak ada internet atau apalah. Sekarang ada internet. Nah, dilihat lagi internet. Footnote-nya harus ada. Catatan kaki.
di samping ada catatan kaki harus ada referensi di belakang. Jangan langsung nulis daftar pustaka belakang, itu masih ditolak. Tapi harus ada footnote, catatan kaki. Sekarang zamannya internet canggih, mau gampang mau cari yang kayak gitu, maka dibuat semacam kayak ada aplikasi itu mengetahui berapa persen plagiasinya itu ada maksudnya. Dan tidak semua kampus diterapkan. Ada berapa kampus yang menerapkan berapa persen ini lulus plagiat. Jadi namanya mesin, namanya aplikasi buatan itu kan sesuai. Nah kemudian referensinya aja saya lihat di bab sholat jamaah. Dan itu sudah saya diskusi juga, Tapi tidak apa-apa, diskusi masalah seperti ini itu wajar lah. Minsu 299 ini masail min syurutil jamaah, masalah-masalah tentang syarat-syarat jamaah. 1. Nah ini bahasnya ini. Al-babul muglak fil masjidi la yadurru wa ammal musammaru fayadurru. Jadi saya ulangi lagi. Al-ba'ul muglaku fil masjidi la yadurru wa ammal musammar fayadurru. Nah, pintu yang ditutup. Nah, pintu yang ditutup ya. Ditutup, dikunci. Ditutup lah. Di dalam masjid la yadurru. Tidak apa-apa. Tidak bahaya, bahasa artinya. Maksudnya apa? Sah. Wa ammal musammar fayadurru. Kalau itu pintu apapun, jendela yang di semacam kaca atau yang dipaku, maksudnya permanen, yang permanen, fayadurru, maka tidak sah. Idza kana bainahuma ha'il yamna'ul murur kazuza fil masjid fayadurru in aliman ma'nun. Jadi kesimpulannya, pintu yang tertutup tidak menghalangi tidak sahnya sholat. Artinya pintu yang tertutup itu tetap sah sholatnya di belakang pintu. Dan tidak menjadi syarat, ya, tidak menjadi syarat harus melihat. Ya. Semisal di atas ini itu kan masih ada lewat tembus. Nah kayak gini kemarin ini yang saya lihat. Wa in kana fil masjid fayuzadu syartun alla yakuna hanaka ha'ilun yamna'u sulmam ilal imam. Nah, di sana makmum tidak boleh makmum di sana jangan sampai ada penghalang yang menghalangi sampainya kepada imam. Ayyumkinil mamusul ilal walau bisriwain kitab. Nah, kalau umpamanya makmum itu sampai kepada imam tapi dengan cara miring atau berputar, maka tetap sah. Contoh gini, di sini imam berapa sop? 3 sop ya. Ada yang sebelah sana. Karena AC sekarang ditutup, kalau dibuka kan tidak enak. AC kan tidak dingin kalau dibuka, ditutup. Ada makmum sebelah situ, di luar ini, di bapak ini. Nah, di sana satu sop ini. Maka di situ dia kan di sini anggap dia tertutup ya, tidak ada pintu di depan ini, tidak ada pintu. Kayak pertama masjid itu loh, ini tidak ada pintu. Maka di situ tetap sah. Kenapa? Karena dia bisa berputar masuk di sini. Artinya masih ada pintu terbuka, ada pintunya. Nah. Jadi kalau di dalam kitab ini yang saya pelajari bahwa kesimpulan pintu yang tertutup tetap sah hukumnya. Kenapa kok takmir masjid memberikan keputusan harus tutup? Ya namanya sudah ada AC-nya. Tentu kan kalau sudah ada AC-nya
sudah ada AC-nya, itu tentu kalau dibuka pintu itu kan tidak terlalu dingin. Nah, tidak terlalu dingin. Maka di situ takmir harus ditutup. Umpama ada yang sholat di situ, ternyata dia tidak mau dingin. Umpama tidak mau saya kedinginan umpama. Atau saya ingin di luar aja, apalagi dalam keadaan apa namanya? Siapa itu Pak ini yang sakit? Biasanya di pinggir, tidak kuat yang masuk ke dalam, dingin. Duduk sini, sah salatnya, sah. Tetapi kita jangan menyalahkan yang menganggap tidak sah. Ya, begitu juga sebaliknya. Yang menganggap tidak sah, jangan menyalahkan yang menganggap sah. Kalau itu ada referensinya, udah cukup. Kita tidak bisa mengatakan menurut saya, menurut takmir, maaf ya, menurut ini, tidak bisa. Kecuali disertai dengan rujukan para ulama, referensi lah bahasa sekarang. Kalau referensi yang ada mengatakan harus ditutup, silahkan. Tetapi ketika ada orang, ini kan sudah ada keputusan setiap sholat ditutup karena kan sudah ada AC. Umpama ada orang sholat di luar, jangan kita mengatakan ini sholatnya tidak sah ini. Jangan mengatakan sholat yang di luar itu tidak sah. Nah, kemudian masalah ini kemarin juga diskusi masalah imam itu, kalau ndak salah itu saya lupa 3 diro. Jadi jangan sampai melebihi dari 3 diro antara makmum yang pertama sampai yang makmum ke imam. 3 diro itu mungkin 1,5 meter atau berapa ya? 3 diro. Ya. Kalau tanya sahnya, jarak imam sampai makmum 50 meter. Ya. Lah 50 meter itu 300 diro ya. 300 diro itu per 50 meter itu tetap sah. Kalau sama-sama dalam masjid. Tetapi di lebih 300 diro atau di lebih 50 meter tidak sah. Ini menganggap hukum sah. Tetapi makmum sama imam melebihi dari 1 diro itu makruh. Bukan bahasanya masalah sah tidak sahnya. Tetapi kenapa kok lebih mundur ingin mendapatkan keutamaan. Kalau lebih dari 1 diro itu bukan sah tidak sahnya yang dibahas, tapi makruh dan tidak makruhnya. Yang tidak sah apa? Ketika lebih jarak antara imam dan makmum dalam masjid lebih dari 300 diro. 300 diro itu 50 meter. Jadi perkiranya makmum sini sampai ndak satu diro ini lebih ndak? Lebih. Kalau lebih dimundur sedikit. Itu. Masalah ada naik atas enggak masalah itu. Jadi seperti ini bisa dipahami ya. Bisa dipaham ya, sudah adzan. Cukup mungkin ya, bisa paham jelas. Saya kadang kalau sholat sebelum di ada AC-nya ini tidak ada ya sholat di pinggir sana saya. Di sini kadang satu orang ya sholat sendiri saya. Kadang sama Pak Mahfud ya. Sama Pak Mahfud kalau tidak ada di sini itu sini ada pinggir saya. Karena masih belum ada AC ya. Tapi kalau ada AC, takmir masjid mungkin memerintahkan kayak gini, kita ikuti aja aturannya lah. Kita ikuti aja aturan ya. Soalnya apa? Kalau AC tertutup, semua ditutup, pas ada satu orang kan kayaknya ndak enak dipandang itu. Nah, enak, biar enak dalam aja. Tetapi satu yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita mengatakan yang di luar itu tidak sah. Itu aja. Kalau itu aturan takmir, kita ikuti aja. Itu lebih baik aja kita ikuti biar lebih indah pandangannya dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.